الله صلى الله عليه وسلم سمع الله جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين سمع الله أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله أدام النفع به وبكم في الدارين آمين قال اللهم ألهمنا علما نفقه به وأعطاك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Para jamaah sekalian yang saya hormati, kajian kita pada malam perdana ini setelah kita libur beberapa puluh hari sampai kepada masalah zakat. Setelah kita bicara masalah sholat, ya sekarang kita bicara masalah zakat. Ini merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi zakat ini merupakan termasuk juga zakat, puasa, sholat. Ini termasuk minas syara'i'il qadimah. Adalah syariat-syariat atau ajaran-ajaran yang sudah lama. Bukan hanya diwajibkan pada Nabi Muhammad dan umatnya, umat-umat zaman sebelum Nabi Muhammad juga zakat, sholat, puasa juga diwajibkan, disyariatkan. Dan zakat bersama puasa diwajibkan pada umat Nabi Muhammad itu pada tahun kedua dari hijrah, ya. Dan ini masalah sholat dan zakat ini sejak zaman Nabi Ismail itu sudah ada, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ada kalimat min qablikum. Puasa itu juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad. Juga yang jelas dalam surat Maryam, wadhkur fil kitab Ismail, ingatlah di dalam kitab Ismail, innahu kana shadiqal wa'di. Ismail itu adalah orang yang benar janjinya, wa kana rasulan nabiyya. Ismail adalah seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati. Ismail memerintahkan keluarganya untuk sholat dan mengeluarkan zakat. Jadi sholat dan zakat itu sejak zaman Nabi Ismail. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Itu zakat. Jadi zakat ini masalah atau hukum yang memang sudah lama. Jadi enggak asing ya. Kitabuz zakati ini kita berbicara masalah zakat. Wa ma yudhkaru ma'aha, dan hal-hal apa-apa yang disebut bersama zakat tadi. Yang dimaksudkan disebut bersama zakat, ya nanti kan ada yang namanya fidyah, ada yang namanya kafarah. Ya, itu artinya pembayaran. Zakat kan artinya pembayaran, penunaian dari harta kita.
Nanti ada lagi yang namanya kafarah, orang yang melanggar di bulan puasa di siang hari Ramadan, dia hubungan suami istri, dia kena kafarah, kena denda. Ya, itu jadi kalau kafarah itu berkenaan dengan masalah puasa. Ya, nanti dilihat sana. Pertama kali memberikan budak, kalau mampu dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak mampu memberikan makan dan keluarga fakir miskin. Nah, ada lagi namanya fidyah. Kalau fidyah itu berkaitan dengan masalah ibadah haji. Kalau orang lagi ihram kemudian dia melanggar larangan ihram, dia kena fidyah. Ya. Jadi itu yang dikatakan wa ma yuzkaru ma'aha, dan hal-hal atau apa-apa yang disebut bersamaan dengan zakat tadi. Ya, apakah kafarah atau juga fidyah. Nanti itu masalah itu kita bicara nanti, masalah kafarah dan fidyah. Wahia lugatan zakat, yaitu domir hiya maksudnya zakat. Zakat, pengertian zakat secara bahasa at-tathiru wal islahu. Secara bahasa zakat artinya membersihkan, menyucikan. Karena kalau orang sudah keluarkan zakat, maka dengan dia keluarkan zakat akan bersih dan suci jiwa orang itu. Bersih dan suci dari apa? Dari sifat bakhil. Ya, jadi selama dia belum keluarkan zakatnya, maka jiwanya masih bakhil, masih kotor. Atau membersihkan, menyucikan harta. Jadi harta yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka harta yang sisanya itu jadi bersih. Bersih dari apa? Bersih daripada bercampur dengan harta orang lain. Harta siapa? Harta fakir miskin. Jadi kalau orang sudah berkewajiban zakat, dia nggak keluar zakatnya, di harta dia itu ada hak orang lain. Ya, hak siapa? Fakir, miskin. Ya, ada lagi nanti di sana ghorimin, ada segala macamnya lah, ada mu'awaf. Nah, enak harta orang lain ada di kantong kita. Nah, makanya ente keluarin zakat tuh. Ente yang dagang, ya, ente yang katakanlah duitnya banyak di bank, ya, ente yang emasnya banyak. Kita sudah emas semua nih, berat emas kita, ya. Nah, itu keluarin, karena kalau enggak berarti masih kotor. Apa yang kotor? Jiwa kita kotor atau harta kita kotor? Jiwa kotor dari bakhil, harta kotor dari bercampur dengan hak orang lain. Lah kan duit saya, ya tak ada kewajiban zakat. Ketika tidak dikeluarkan zakat, ada hak orang lain di situ. Nanti lebih lanjut, ya berapa persen, bagaimana nisabnya, nanti kita bicara. Wal islahi, dan juga secara bahasa zakat artinya itu perbaikan, ya, memperbaiki, ya, memperbaiki jiwa kita, ya, memperbaiki harta kita. Wa ghairihima, dan juga arti zakat secara bahasa selain dari keduanya, selain dari at-tathhir dan islah, yaitu an-nama. Ya, selain daripada keduanya seperti an-nama. An-nama itu berkembang. Jadi harta yang dizakatkan itu dia akan berkah, akan berkembang. Jadi ibaratnya kayak pohon di depan rumah saya itu ada pohon kelor. Pohon kelor kalau saya tanam, saya ketebang-tebang, dia lurus aja batangnya ke atas. Begitu saya tebang, bercabang-cabang dia. Bisa 4 cabang, oleh satu pohon jadi 4 cabang. Kenapa ditebang? Yang 4 cabang ini saya tebang lagi, masih banyak cabang, ada cabangnya lagi, jadi banyak. Ya, itu apa sayur tuh pohon tuh, ya sayang tuh. Habis saya di rumah ya bukan kedoyan tapi kalau lagi ini yang minta juga kagak. Jangan pengen sih tapi udah malu ya. Minta aja teriak minta aja. Jadi akhirnya tuh ya pohonnya daun jelek tuh. Coba kalau dia minta saya tebang begitu bagus lagi. Nah, jadi selain pengertian zakat secara bahasa at-tathhir dan islah, juga an-nama, itu berkembang. Wa syar'an, sedangkan pengertian zakat secara agama, secara syarak, ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin maksusin. Itu satu nama lima yukhraju, terhadap ukuran tertentu. Nah, ukuran tertentu itu dalam bahasa zakat namanya nisab. Jadi nanti kalau kita punya kambing, dia wajib zakat kalau berapa ukurannya, kalau sudah mencapai berapa,
Kalau kita punya sapi, kerbau, kita wajib zakat. Kalau sudah punya berapa ekor, namanya ya lima yukhraju, ya ukuran tertentu yang dikeluarkan. Jadi kesembarangan apabila ada orang punya harta langsung wajib zakat tuh. Lihat dulu sudah sampai nggak ukurannya, ya gitu. Jadi kalau emas ya itu kalau sudah 85 gram, ya. Kemudian kalau duit yang kita simpan seharga emas, jadi ukurannya gampang. Kita buka tuh rekening kita, ada berapa? 200 juta. Nah sekarang emas 85 gram, 1 gramnya berapa? 500. 85 kali 5 berapa kira-kira? Oh ternyata 200 juta sudah wajib. Nah itu namanya nisab, itu namanya ukuran tertentu. Berapa zakatnya? 2,5%, dikit, ya. Kita warung sama, warung gitu juga. Kalau warung itu, kalau kita hitungnya kapan? Hitungnya di akhir. Jadi masalah nanti ada nisab, ada haul. Kalau haul itu artinya ketemu tahun. Kalau nisab itu ukuran tertentu, ukuran minimal. Kalau emas, ya itu nisabnya 85 gram, ukuran minimal. Dia harus 1 tahun. Mulai ngitung 1 tahun dari kapan? Mulai ngitung 1 tahun itu dari sejak emas kita 85 gram. Katakanlah Januari 2021 emas kita baru 50 gram, belum ada hitungan tuh. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Pas bulan 5 emas kita 85 gram. Berarti kita ngitung mulainya itu dari Mei, bukan dari Januari. Nah Januari belum 85. Nah ntar Mei tahun 2022 kalau masih 85 gram berarti sudah 1 nisab. Itu ukuran tertentu, wajib kita keluarkan zakatnya, ya gitu. Itu kalau seandainya itu emas. Binatang gitu juga, ya binatang gitu juga. Kambing minimal 40 ekor, keluarkan zakat 1 ekor. Kapan kambing kita jumlah 40 ekor? Januari 2021 kambing kita baru 30 ekor, ya karena banyak tuh. Januari, Februari, Maret, 3 bulan kemudian udah 40. Nah dari Maret mulainya tuh sampai Maret 2022 kalau masih 40 ekor wajib keluar zakat. Tapi pas Maret 2022 39 mati 1 atau dijual 1 kena butuh anak buat kuliah, nggak wajib. Kenapa? Belum sampai ukuran nisab, ya. Jadi emas binatang itu mulai ngitungnya pas mencapai ukuran nisab. Tapi kalau dagang itu mulai dagang, ngitungnya dari mulai dagang. Ngitung nisab itu mulai dagang. Dari dagang itu berapa nisabnya? Seharga emas 85 gram. Coba dong itu yang pakai kalkulator. 85 kali 500.000 berapa juta sih? Agak gampang. Duh, kalkulator ya. Hah? Berapa? 25 juta. 25 juta. 65 juta. Berapa? 65 juta. Nah, katakanlah kita dagang, benar? 42,5. Hah? 42 juta. 85 gram kali 5.000. Iya, kalau katakanlah, hah? Sekarang? 1 juta udah. 1 juta Mas. Saya masih 500.000 aja. Udah 1 juta ya. Jadi berarti kalau 1 juta 85 juta. Gampang dah. Enakan 1 juta aja dah. Emas katakanlah segramnya 1 juta. Berarti kalau 85 gram 85 juta. Mulai dagang Januari, tanggal 1 Januari 2021. Modalnya hanya 50 juta. Belum 1 nisab kan? Karena 1 nisab itu 85 juta. Terus Januari, Februari, Maret, April sampai Januari lagi tahun 2022 tanggal 1 dilihat ada ke 85 juta. Kalau ada pada lebih wajib zakat. Tapi kurang baru 80 juta belum wajib dizakati. Jadi ngitung nisab untuk perdagangan dari awal dagang. Di awal dagang itu terserah modal kita apakah mencapai nisab atau tidak. Yang penting di akhir sampai nisab. Ini kita artinya saya kasih tahu cara bedainya mulai ngitung nisab itu kapan. Ya,
supaya haul itu mulai haul kapan? Kalau untuk binatang ya, kemudian emas itu dari sejak sampai 1 nisab gitu haulnya, mulai haulnya. Tapi kalau dagang dari awal ya gitu. Jadi ke semua benda zakat itu ada haul. Kalau buah-buahan kita panen itu gak pakai tunggu 1 tahun, setiap panen gitu ya. Beras itu, kalau beras itu kalau 5 wasak, nanti akan dijelaskan 5 wasak itu apa. Dan yang dikeluarkan itu adalah setelah sudah dibersihin, katakanlah bahasa kita beras ya, sudah berupa beras, bukan gabah, beras. Itu nanti ada ada syarat-syaratnya ya. Jadi beras, kemudian jadi itu dikeluarkan zakatnya ya kalau kita punya 1.200 liter, 1.200 mun. Karena 5 wasak itu ya, 5 wasak itu ada 300 sok ya. Kemudian dikali 1 sok itu 4 mun. Nah, 300 kali 4 1.200 mun. Jadi kalau kita panen kemudian kita jadiin beras ada 1.200 liter, maka setiap kita panen wajib nggak tunggu 1 tahun, wajib dikeluarkan berapa? Tergantung. Kalau kita nyawa itu airnya gampang, air hujan, air solokan, air kali, itu hanya 5%. 5% dikeluarkan dari 1.200 liter, 5%-nya dikit ya, 5%-nya ya gitu, 5% saja. Kalau 10% aja berapa? 12 ya, 12 liter. Berapa? 120 liter ya. Nah, kalau 5%-nya hanya 60 liter. Dari 1.200 hanya 60 liter, 60 pun. Tapi kalau memang pas kita lagi nyawa, hujan kagak turun, air sorban pada kering, ya kita beli terus air. Ya kalau aku suara beli air buat jual, kalau kita buat sawah kita. Maka nanti ya keluarinnya zakatnya itu. Nah, jadi kalau air gampang bukan, kita balik. Kalau airnya gampang itu 10% zakatnya. Kalau airnya susah 5%. Terbalik. Karena kita beli kan udah modal tuh, 5% aja. Tapi kalau seandainya airnya gampang itu 10%. Ya dikatakan al-usyur. Nah, jadi yang saya maksudkan bahwa tumbuh-tumbuhan itu zakat itu nggak perlu haul, Mungkin lebih lanjut nanti akan saya jelaskan masalah itu dan cara-cara ngitungnya. Jadi katanya wa syar'an ismun lima yukhraju an malin au badanin. Ya, an malin au badanin, baik itu berupa harta atau kekayaan atau berupa badan. Yang termasuk mal itu ya, yang termasuk mal itu yaitu dia termasuk seperti zakat harta, zakat binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, emas, perak. Ya, yang termasuk badan adalah zakat fitrah. Jadi 2 tuh zakat, ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal itu ya termasuk emas, perak, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan ya. Yang dimasuk buah-buahan adalah anggur dan korma. Yang dimasukkan asimar, yaitu seperti beras, gandum yang makan pokok dan tahan disimpan ya. Kemudian juga nanti ada rikaz, ada ma'din juga ya, ada ma'din. Ma'din itu artinya az-zahab wal fiddah al-mustakhraju minal makani khalaqallahu fihi. Yang dikatakan ma'din adalah emas atau perak yang dikeluarkan dari tempat tertentu. Jadi ada orang nambang emas, itu tempat tertentu tuh menjadikan. Nah, nanti kalau dia mendapatkan emas sebanyak tadi 85 gram, dia wajib zakati. Itu namanya ma'din. Ada lagi yang namanya rikaz. Rikaz itu adalah al-malul madfun minal jahiliyah. Harta yang terpendam dari zaman jahiliyah. Ada emas, ada
ada apa namanya, ada pedang dari emas atau dari perak atau perabotan dari emas perak, ya itu tinggalkan begitu saja sama orang-orang jahiliyah, maka kita wajib zakati. Dan itu nggak perlu haul, begitu kita dapat keluarkan 2,5% dari ma'adin dan rikas itu, ya. Nah kalau zakat badan adalah zakat fitrah, ya. Kalau punya harta yang berbentuk tanah itu Iya. hektaran. Ya itu kan kekayaan juga, ya, punya mobil. Jadi bukan hanya uang yang disimpan di bank saja, ya. Kita juga kan punya mobil ada berapa, dihitung ya, ada kontrakan atau tanah beberapa tempat. Itu kita bisa perkirakan kan. Nah makanya kan orang-orang kaya itu setiap tahun dia mengeluarkan zakat mal, ya, zakat kekayaan harta, gitu. Jadi bukan hanya uang yang di bank saja, yang tidak bergerak juga seperti kulit itu segala macam juga wajib dizakati, gitu ya. Karena kalau tidak dizakati bisa-bisa orang nanti, loh, enak banget sih, lebih kaya daripada saya, kok nggak pernah keluar zakat. Saya hanya punya masanya 100 gram aja, saya keluarin setiap tahun. Padahal dia yang tanahnya, kontrakannya, beberapa tempat kok nggak pernah keluar zakat, gitu kan dia. Ya walaupun memang itu masing-masing pribadi, ya kan, yang rajin mengeluarkan zakat, alhamdulillah, ya insya Allah nggak ada permasalahan nanti pada Allah, ya. Orang yang udah berkewajiban ngeluarin sebenarnya itu masalah dia, tapi kita merasa gimana sih, gitu kan ya. Lagi orang-orang miskin mungkin, saya nggak pernah dikasih zakat sama bapak dia kontrakan berapa di sono, gitu ya kali ya. Ada orang miskin begitu ya, ada kali ya. Malah dari si Anu yang kelihatannya nggak punya kontrakan, rupanya itu si Anu punya kontrakan tapi apa? Di Mandiri lain, BRI lain, ya, yang lain semua ya. Tapi tiap tahun dia ngasih mulu, ya, nggak banyak sih, paling ya 200.000, 300.000 gitu. Jadi wajib ya zakat. Ala wajhin maksusin, itu dengan cara tertentu, ya, dengan cara tertentu. Maksud cara tertentu nanti ya tadi tuh, ya, kalau emas dan perak itu apakah haulnya dari mana mulainya, ya, nisabnya bagaimana, ya, keuntungan juga bagaimana, itu akan dijelaskan nanti. Maksus, ya. Jadi dikatakan semacam itu. Wal aslu fiha qabla al-ijma'i ayatun. Kaqaulihi ta'ala, asal atau dalil tentang zakat ini sebelum ijma' ulama adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat. Ya. Seperti kaqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa atuz zakata, dan keluarkanlah zakat. Itu perintah, atu fil amar. Jadi diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Gitu. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wajib. Kemudian wa akhbarun, juga hadis-hadis Rasul ka khabarin, seperti sebuah hadis, bunyal islamu ala khamsin. Ya. Dibangun Islam itu di atas 5 perkara, di atas 5 dasar. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Syahadatu an la ilaha illallah ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti. Nah, itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di situ disebut wa ita'iz zakati. Ini enggak disebutkan karena dianggapnya oleh pengarang itu udah pernah hafal. Karena emang ini hadis adanya di An-Nawawi Arba'in juga ada, dianggap kita sudah pada hafal tuh, ya. Kan di Nawawi kita dulu waktu masih MI wajib hafal tuh 40 hadis, ya. Juz amma alhamdulillah dari Fatihah sampai Anas. Ya waktu itu lama-lama jadi asa-asa lupa hadis, paling hadis yang ingat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kawan kana itu dunia usibah itu dong. Ya, padahal dulu saya diwajibkan tuh sama almarhum Kiai Husni, anak Kiai Khalid, ya. Dulu saya waktu saya kelas 4 itu saya ingat, pokoknya wajib setiap pagi ngapal ke depan seorang-seorang.
Kayak gitu kita udah merasa malu. Kalau saya nggak ngapal, nggak ngapal, malu tuh teman-teman. Ya udah rasa malu gitu. Padahal ya Husni gak galak. Gak galak artinya kalau anak ngapal tuh nggak setrap. Belum apa kamu duduk sana. Tapi kita malu kalau bilang begitu. Husni kok mau apa? Coba yang lain depan. Ya gitu. Baca ya hadis, ayat apa namanya ayat gitu juga. Tapi ya itulah kena jarang dihasah aja, lupa ya. Ya jadi wa'atuz zakat, ya keluarkan zakat. Nah, itu hadisnya adalah bunyal Islam ala khamsin, ya. Kemudian dikatakan yajibu fil mali li haqqillahi ta'ala khamsatun. Ya. Wajib pada kekayaan atau pada harta itu karena merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu ada 5, ya. Di antaranya adalah zakatun. Ya. Zakat itu adalah li haqqillahi ta'ala. Kita wajib keluarkan. Wa fai'un. Fai' itu adalah al-malul ladzi yahsulu lil muslimin minal kuffari bila qitalin mimma huwa lahu. Jadi katakan al-fai' adalah harta yang dihasilkan, yang didapatkan oleh orang Islam dari orang-orang kafir tanpa perang, yang memang milik orang kafir. Jadi orang kafir itu mereka itu belum kita orang Islam mengadakan peperangan pada mereka sudah nyerah duluan. Maka harta kekayaan mereka itu dikuasai oleh orang Islam, namanya fai'. Ya. Nah, fai' itu nanti dia dibagi 5. Arba'atu akhmas, 4/5 itu untuk al-mujahidin, al-muqatilin, orang-orang yang berperang. Kemudian yang akhmas, yang 1/5 itu dibagi 5 lagi. Jadi 5 yang 4 ini buat orang yang berperang, yang 1/5 itu dibagi 5. Makanya dikatakan khumusul akhmas. Yang dari yang 5, yang 1/5 ini dibagi 5, yang 1 bagian buat Rasul untuk kemaslahatan, yang kedua lihat lidawil qurba untuk kerabat Rasul. Makanya habaib dia nggak berhak menerima zakat. Kenapa? Karena dia ada haknya dari apa? Dari fai'. Tapi ada ulama yang mengatakan kalau memang habaib ini tidak mendapatkan fai', maka dia boleh menerima zakat. Ya, di kalangan mazhab Syafi'i begitu mengatakan. Ya. Gitu. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan pokoknya para habaib tidak mendapatkan zakat, tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Karena dia dapat ya 1 bagian dari al-fai' itu. Tapi ada yang mengatakan kalau memang nggak ada fai', ya boleh. Kemudian yang sebagian lagi adalah untuk fakir miskin. Kemudian untuk ibnu sabil, untuk sabilillah, gitu. Jadi ada tertentu di posnya, 1/5 dibagi 5, yang 4/5 buat yang berperang. Itu fai'. Jadi fai' itu adalah harta orang-orang Islam yang didapatkan dari memerangi orang kafir, tapi tidak tidak lewat peperangan, karena mereka sudah menyerah lebih dahulu. Kemudian wa ghanimatun, ghanimah. Nah, kalau ghanimah itu diawali dengan perang. Ma akhadahul muslimun min ahlil harbi qahran. Yang diambil orang-orang Islam dari orang-orang yang ahlil harbi, ya, para orang-orang kafir. Qahran itu karena lantaran berperang, mimma huwa lahu. Ya memang milik mereka orang-orang kafir. Jadi lewat kontak senjata dulu, namanya ghanimah. Itu juga sama cara baginya, ya, dibagi 5. Nanti yang 1/5 dibagi 5 lagi. Wa kafaratun, ini adalah hak Allah kafarah yang tadi saya sebutkan lantaran dia melanggar. Bisa juga melanggar sumpah. Dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Akhirnya tidak tahan, dia gauli istrinya, itu namanya ilah. Maka dia kena kafarah. Atau zihar. Dia menyerupakan bagian badan istrinya dengan bagian badan ibunya. Ya. Apakah dibilang jalan kaki kamu kayak kaki ibu saya, itu namanya zihar, nggak boleh. Maka sebelum dia membayar kafarah, maka nggak boleh digauli istrinya. Ya, namanya zihar. Dan ada lagi, ya, yang lain-lain. Wa fidyah. Fidyah ini adalah ya kalau orang melanggar ketika dia melaksanakan ibadah haji. Jadi itu
termasuk haqqullah, zakat, fai, ghanimah, kafarah dan fidyah. Ya. Semua pada dasarnya adalah mengeluarkan harta, tapi lantaran berbeda, sebabnya berbeda. Pada zikr zakat. Maksud saya sih tadi kita mau tahlil aja sebentar nih. Kan Isa lewat berapa? Lewat 2 menit. Tinggal 7 menit, 8 menit. Saya rasa sampai situ ya. Antrian jangan jauh-jauh ya. Dekat-dekat aja dulu. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada jibuz zakatu fi khamsatin. Nah, kita lanjutkan. Fidyah ini bukan buat orang yang meninggal. Bagaimana? Fidyah kan buat orang haji. Iya. Kebanyakan kita Buat orang yang meninggal. Ya. Ya, bisa. Jadi buat orang yang meninggal dikeluarkan fidyah. Satu orangnya satu fidyahnya 1 mud. Nah, tapi nggak terbatas buat orang yang meninggal dunia. Orang yang lagi melaksanakan ibadah haji, kita lagi umroh, ihram haji. Itu kan lagi ihram nggak boleh ganti kuku. Ya nggak boleh menggunakan wangi-wangian, laki-laki nggak boleh mengenakan pakaian yang terjahit, nggak boleh membunuh binatang buruan, nggak boleh menebang pohon, nggak boleh hubungan suami istri. Dilanggar, itu dia kena fidyah. Istilahnya fidyah, tapi ya artinya dia mengeluarkan memotong seekor kambing, itu kan umpamanya. Makanya kalau orang yang hajinya tamattu, dia kena bayar dam itu ya seekor kambing, kurang lebih 350 riyal kali bisa fidyah dulu atau sekarang. Saya rasa itu ya untuk awal sedikit Ustaz Sarudin yang tahlilnya biar sedikit yang penting tahlil pahalanya buat semua keluarga kita.
الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, sebelum kita berdoa, kita baca Fatihah. Khususnya di sini ada infak dari keluarga almarhum ini, yaitu 600.000 yang pahalanya untuk almarhum Nihin bin Sinin, Tium bin Nihin, Ina binti Nihin, Sani binti Nihin, Hasanah binti Nihin, Marzuki binti bin Ulan. Juga kita baca Fatihah yang mana pahalanya kita hadiahkan pada orang-orang yang menerima harta yang sekolah kita ini, dan juga mudah-mudahan kawan-kawan kita sebelum meninggal dunia, teman-teman kita, keluarga kita, Allah SWT memperbaiki sebaik-baiknya, yang lagi pada sakit disihkan badannya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم انفعنا الولاء والبلاء والعلا والرشاد والرسول والحج والشهيد والمحج ما ظهر منها ما بطن في بلدنا هذا خاصة ببلدان المسلمين عامة إنك على ما تشاء قدير.